Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani rohani, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan pertama kali ini, Pak Anwar akan menyampaikan terkait dengan materi PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, agar kegiatan kita lebih bermanfaat, lebih baik, marilah pertemuan ini bersama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah ini menambah lancarnya kegiatan pembelajaran kita yang selama ini atau sampai saat ini masih dilaksanakan dengan daring. Anak sekalian, pertemuan pertama Pak Anwar ingin menyampaikan terkait dengan KD, tema, kemudian juga sistem penilaian yang akan kita gunakan untuk pembelajaran PAI. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi, karena itu selalu jangan lupa saling mengingatkan untuk terus waspada, hati-hati, tetap tenang, jaga diri, jaga jarak, selalu bermasker, kemudian sering cuci tangan dengan sabun. Insya Allah dengan demikian kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 tema yang nanti kita pelajari untuk semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, atau dalam istilah lain adalah beriman kepada hari akhir. Dan yang kedua, menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Kemudian bab yang ketiga atau tema yang ketiga, perilaku jujur dan menepati janji. Ini berarti terkait dengan akhlakul karimah. Kemudian tema yang keempat, tata krama, sopan santun dan rasa malu. Kemudian yang kelima, penyembelihan hewan. Ini nanti ada teori penyembelihan hewan yang benar, kemudian juga video-video praktek penyembelihan hewan yang benar. Kemudian yang keenam adalah akikoh dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat. Yang terakhir terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Anak sekalian, dari 7 tema di atas maka kita sampaikan KD dari masing-masing tema. Untuk tema yang pertama tentang hari akhir, beriman kepada hari akhir. Kemudian 2.3 menghargai sikap mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian 4.3 menyajikan dalil dan nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Di kelas 7 kita sudah belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Di kelas 8 kita pelajari iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah. Dan di semester 1 kelas 9 kita belajar iman kepada hari akhir. Tema yang kedua adalah optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ada beberapa KD. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran. Ayat Al-Quran terkait dengan sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian menunjukkan perilaku optimis. Ini nanti dicerminkan dalam surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42. Dan surat Al-Imran ayat 159. Juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang terkait dengan sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal.
Berikutnya memahami Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar dan tawakal serta hadis yang terkait. Di dalam ayat ini nanti kita akan belajar juga tentang ilmu tajwid ya, berkait dengan ilmu tajwid yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan akhir dari tema ini. 4.1 membaca Qiyas Az-Zumar, Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Qiyas itu adalah Al-Quran Surat ya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159. 4.1.2 ini menunjukkan hafalan. Jadi nanti Surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159 ini harus dihafalkan. Barangkali mulai sekarang bisa kalian nanti buka ayat ini di Al-Quran, dihafalkan. Terakhir, menyajikan keterkaitan sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 3942, dan Ali Imran ayat 159. Kemudian tema yang ketiga, jujur dan menepati janji. Meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji, memahami penerapan jujur dan menepati janji, dan menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang keempat, tata krama, santun, dan rasa malu. Meyakini bahwa berbakti dan taat, berbakti pada tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Menunjukkan perilaku, tata krama, sopan santun, dan rasa malu, memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu, serta menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Tema yang kelima, penyembelihan binatang. Ini menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan binatang. Bagaimana cara menyembelih yang benar nanti akan kita pelajari di sini. Karena banyak penyembelihan yang syukur mati gitu ya. Kemudian tema yang keenam, akikah dan kurban atau kurban dan akikah. Ini KD-nya, yang ketujuh, sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kita akan belajar bagaimana Islam berkembang di Nusantara, yang pada akhirnya juga akan menimbulkan rasa cinta tanah air, dan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Penilaian yang kita gunakan nanti ada 3 aspek: pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan, di mana nanti meliputi ulangan harian, tugas, kemudian ada juga penilaian tengah semester dan pas. Kita berharap bahwa nanti pada bulan Oktober mudah-mudahan ini pembelajaran sudah bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Nah, setelah selesai ini nanti ada tugas. Tugasnya adalah membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah 11-15. Jangan lupa diawali dengan ta'awud dan basmalah. Rekam, kemudian kirim secara japri ke Pak Anwar, nomornya itu. Jangan lupa diberi identitas, nama, kelas, nomor urut. Pengiriman rekaman ke Pak Anwar ditunggu sampai jam 15.